Insyaallah kita akan lanjutkan tafakuran kita masih dalam kerangka mukadimah. Mukadimah ini sangat penting, ibaratnya bangunan, maka mukadimah ini adalah pondasi dasarnya. Sehingga kalau mukadimah ini terlewatkan, ibaratnya nanti membangun rumah tanpa pondasi. Kenyataan sudah membuktikan yang tidak ikut mukadimah biasanya di tengah jalan akan berhenti. Fakta juga menunjukkan bahwa yang tidak ikut mukadimah biasanya tidak lebih menikmati dibanding yang ikut mukadimah. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, walaupun ini namanya mukadimah, pembukaan, tetapi sebetulnya ini merupakan pondasi dasar. Ya. Prerequisite-nya atau persyaratan dasarnya harus dimiliki dulu. Kalau udah dapat persyaratan dasar, nah mau nggak datang sekali-sekali nggak akan ketinggalan betul. Tetapi mukadimah ini sesuatu yang paling penting. Di pendahuluan harusnya jangan pernah tidak datang. Nanti pada waktu pembahasan materi, nah mau nggak datang sekali-sekali, ya nggak akan terlalu ketinggalan. Kalau di mukadimah repot, dia nggak hadir pada waktu kita jelaskan DBAS, nah, terus gimana? Dia nggak datang masalah UUT, nah, terus gimana? Dia nggak datang masalah UUM, terus bagaimana? Dia nggak tahu mengenai apa itu aturan main, nah, terus bagaimana? Padahal yang kita bicarakan ini bermuara ke sana lagi, kan susah, ya kan? Nah, saya hanya ingin menyampaikan faktanya bahwa yang tidak mengikuti mukadimah biasanya, tidak semuanya tentunya, tapi sebagian besar itu pasti kandas di jalan. Hari ini insya Allah saya akan inginnya sih mempertajam karena sudah pernah dibahas. Karena betapa pentingnya keyakinan bahwa keyakinan akan menentukan sikap. Sikap, ucapan, pikiran itu pasti disebabkan oleh adanya keyakinan. Kalau sikapnya tidak islami, pasti dia punya keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak islami. Kalau kita sudah nancep keyakinan ini, bahwa sikap ditentukan oleh keyakinan, kita tidak lagi tenggelam dalam fakta. Kita akan mencoba melihat kenapa dia berlaku demikian, keyakinan apa yang salah. Kalau keyakinannya itu dibetulkan, maka dengan sendirinya nanti sikapnya juga akan benar. Saya kira di dunia ini jarang sekali kita temukan orang yang salah. Yang kita temukan adalah orang yang punya persepsi salah, orang yang punya keyakinan salah. Dalam keluarga aja, seorang ibu lihat suaminya, jarang kita lihat suami itu berlaku salah. Sebetulnya yang salah itu karena keyakinannya, persepsinya, itu yang salah. Kita sudah bahas keinginan puncak kita adalah dunia bahagia, akhirat surga. Keinginan puncak ini akan bisa terlaksana kalau kita mentaati suatu pedoman hidup tertentu. Nah, pedoman hidup yang kita ambil di sini adalah Al-Quran dan hadis. Pedoman hidup namanya juga pedoman. Itu adalah sesuatu
yang harus diikuti. Kalau nggak harus diikuti namanya bukan pedoman. Kalau kita taat melaksanakan pedoman hidup, maka tujuannya atau keinginan kita akan tercapai, yaitu dunia bahagia, akhirat surga. Persoalannya, untuk taat itu ternyata sulit. Karena apa? Karena manusia itu punya nafsu dan adanya setan. Nafsu dan setan itulah yang selalu mengajak, menghimbau supaya kita membangkang pada pedoman itu. Dengan demikian, kalau nafsu dan setan ini bisa kita kendalikan, maka otomatis kita akan bisa untuk taat pada pedoman hidup itu. Sehingga tercapailah keinginan kita dunia bahagia, akhirat surga. Bagaimana mengendalikan nafsu dan setan? Nafsu dan setan hanya bisa dikendalikan oleh keyakinan ilahiyah. Tidak ada cara lain untuk mengendalikan nafsu dan setan. Tapi nafsu dan setan itu hanya bisa dikendalikan oleh keyakinan ilahiyah. Nah, dari alur seperti ini akan terasa bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang amat penting. Setuju nggak? Setuju ya? Untuk orang yang keinginannya dunia bahagia, akhirat surga, keyakinan ilahiyah itu merupakan modal yang sangat penting. Tapi kalau orang yang ingin di dunia ini senang-senang, dia tidak perlu keyakinan ilahiyah. Sekali lagi, untuk orang yang di dunia ini tujuannya ingin senang-senang, ingin mencari materi, ingin memuaskan ego, tentunya dia tidak perlu keyakinan ilahiyah. Artinya apa? Dia tidak perlu untuk bertafakur. Dari sini nanti akan bisa kita mengintrospeksi. Kalau kadar tafakuran bagi kita itu merupakan prioritas, bukan yang pertama, artinya apa? Artinya kita belum yakin bahwa keyakinan itu penting. Tapi kalau udah yakin bahwa keyakinan itu penting, apapun akan diusahakan. Contoh, kita sebagai orang tua sudah sangat yakin bahwa sekolah itu penting. Makanya kita paksakan anak kita sekolah. Nggak punya uang, kita ngutang. Karena udah tertancap keyakinan berdasarkan pengalaman hidup kita, sekolah itu penting. Nah, sekarang orang yang bisa nangkap keyakinan ini bahwa keyakinan ilahiyah itu penting supaya dunia bahagia, akhirat surga tercapai, akan terlihat dari sikapnya. Setuju nggak? Sudah setuju bahwa keyakinan itu penting? Ya, kalau belum setuju, inilah kan saya katakan tadi, ini mukadimah. Di mukadimah ini ya memang kita harus kalau perlu, ya yang saya sampaikan dulu, ini arena untuk muntah. Kalau nggak setuju, sampaikan. Ada pendapat lain, sampaikan. Supaya akhirnya kita punya satu persepsi, di tengah jalan nanti nggak akan muntah lagi. Nah, satu hal di sini yang mudah-mudahan kita semua tidak ada keraguan. Kita yakin bahwa keyakinan itu amat penting, karena keyakinan itulah yang dapat mengendalikan nafsu dan setan, sehingga akhlak kita pun akan menuju ke akhlakul karimah. Tanpa mempunyai keyakinan, sikap
akan mudah berubah-ubah. Betul nggak? Saya mau kasih ilustrasi. Tanpa keyakinan, sikap akan mudah berubah. Ada pemuda India yang belum mau kawin-kawin. Ketika ditanya sama saudaranya sesama India, kenapa sih kamu udah umur segini belum mau kawin juga? Dia bilang, saya bukannya nggak mau kawin, tapi saya belum dapatkan yang sesuai dengan kriteria saya sebagai istri. Ditanya, apa kriterianya? Saya pengennya yang namanya istri saya, mukanya itu harus cantik, kayak Demi Moore. Tahu Demi Moore gak? Artis Ghost, film Ghost. Suaranya juga pengennya kayak Madonna. Dan kalau dia berjalan, itu seperti Cindy Crawford, Pragawati. Nah, sampai sekarang saya belum dapat wanita seperti itu, makanya saya nggak kawin. Terus kata dia, coba kamu pergi ke Surabaya, temukan keluarga Anu di Jalan Anu, sama-sama orang India. Dia punya anak perempuan, dan dia lagi cari menantu. Tadinya dia nggak mau, paling juga nggak masuk kriteria saya. Tapi coba dulu lah, nggak ada salahnya nyoba. Akhirnya dia sana berangkat. Singkat cerita, dia sampai ke rumah yang dituju. Diutarakanlah maksudnya kepada tuan rumah bahwa dia sedang mencari istri. Tapi dia nggak sebutkan kriterianya. Kemudian bapaknya itu bilang, wah kebetulan saya juga sedang cari menantu. Saya punya anak 3, perempuan semua, belum menikah. Anak saya yang pertama umurnya itu 20 tahun. Nah, untuk anak yang umur 20 tahun ini, saya sudah siapkan modal untuk hidupnya $20.000. Jadi kalau di keluarga India, pihak perempuannya yang menyiapkan modal, kayak mas kawin gitu ya. $20.000 kali 9.000, 180 juta ini. Kalau buka kantor martabak bisa 50 lebih. Pak, bisa saya ketemu dengan anak Bapak? Dipanggillah anaknya. Begitu anaknya keluar, dia lihat, oh memang parasnya nggak jelek, tapi masih di bawah Demi Moore. Suaranya juga nggak jelek-jelek amat. Tapi ketika jalan, boro-boro kayak Cindy Crawford, agak pincang. Wah, ini kan nggak masuk kriteria saya. Tapi dia ingat lagi $20.000. 180 juta, banyak itu. Perang batin ya. Akhirnya keputusannya, Pak, saya mau menjadi suami anak Bapak. Nah, di sini sudah tergoyahkan kriterianya. Karena ada $20.000 yang tadinya nggak kehitung sama dia. Di situ kan nafsunya, setannya menggoda. Bapaknya bilang begini, nanti dulu, anak saya yang satu lagi juga belum nikah, tapi umurnya sudah 30. Untuk yang 30 tahun ini, saya sediakan bekal hidup $30.000. Dia ngitung lagi, $30.000 kali 9.270 juta. Wah, bisa buka toko tekstil ini. Bisa Pak, saya ketemu dengan anak Bapak. Oh boleh. Keluarlah anaknya yang dipanggil yang 30 tahun. Ternyata jauh dari 3 kriteria itu. Nggak ada yang sampai ke 3 kriteria itu. Tapi dia mikir lagi, 270 juta. Mana mungkin saya bisa dapat uang sebesar itu. Akhirnya, Pak,
saya rasa-rasanya ingin membantu Bapak. Kalau yang 20 tahun itu masih lama Pak, jodohnya masih panjang. Saya pilih yang 30 aja. Bapaknya bilang, nanti dulu, ada satu lagi anak saya yang paling tua yang belum kawin. Umurnya 40 tahun. Untuk yang paling tua, saya sudah siapkan $40.000. Langsung si orang India ini tanpa nanya-nanya, kalau gitu saya yang paling tua aja Pak. Kalau orang-orang nggak usah tanggung-tanggung Pak. Yang umur 20 tahun, 30 tahun, perjalanan jodohnya masih panjang. Tapi kalau yang 40 tahun, nah ini kan sudah rawan Pak. Akhirnya dia mau yang 40 tahun, tanpa dia lihat perempuannya kayak apa. Nah, disinilah menggambarkan sikap itu amat mudah berubah tanpa memiliki keyakinan. Kenapa? Karena dia digoda oleh nafsu. Kita juga barangkali sering memerankan tokoh bujangan India ini. Ada orang yang kemarin tuh punya sikap, saya mau tobat. Karena tidak punya keyakinan, otomatis itu akan gampang sekali terpleset lagi. Ya, karena nafsu akan selalu menggoda untuk merubah sikap yang baik. Jadi, tanpa keyakinan, sikap amat mudah berubah-ubah. Niat suci bisa menjadi niat culas. Mungkin nggak niat suci menjadi niat yang culas? Mungkin ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kan punya tetangga. Pingin nggak menyenangkan tetangga? Niat suci itu, pingin menyenangkan tetangga. Andai kata suatu ketika Jibril turun, kemudian dia mengatakan begini, Jibril, apakah engkau mau setiap doa yang engkau minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah? Oh mau, tapi ada syaratnya. Kalau kamu minta satu, maka tetangga kamu dapat dua. Oh mau. Mulai dia berdoa, ya Tuhan, berilah saya satu Toyota Kijang. Besoknya dia dapat Toyota Kijang, dia lihat tetangganya dapat dua. Setiap dia minta untuk dirinya, tetangganya dapat dua kalinya. Ya Tuhan, saya mau sawah 1 hektar. Dikasih besoknya 1 hektar, tetangganya dapat 2 hektar. Lama-lama, nah ini berubah sikapnya. Enak banget itu orang. Saya yang minta, dia dapatnya lebih. Apalagi si tetangga ini kan nggak ngerti, didoakannya sama dia. Nah, mulai berlaku culas. Ya Tuhan, besok saya sakitkan sehari aja. Karena bayangan dia tetangganya 2 hari ini. Ya Tuhan, buntungkan tangan saya yang satu. Karena bayangan dia tetangganya dua-duanya buntung. Ya Tuhan, ambil anak saya satu. Karena fokus dia tetangganya dua-dua anaknya akan mati. Ilustrasi ini kelihatannya sederhana. Tetapi inilah menunjukkan bahwa sikap amat mudah berubah tanpa ada keyakinan yang mantap. Niat suci bisa jadi berubah menjadi niat yang culas tanpa keyakinan yang mantap. Keyakinan bahwa keyakinan itu sangat penting, ini sangat perlu untuk dibahas supaya semakin dalam keyakinan ini masuk ya, mudah-mudahan bisa jadi hakul yakin.
Orang yang hakul yakin bahwa Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Murtad sama dengan neraka. Mungkin nggak dia keluar dari Islam? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin dia keluar. Tapi orang yang mengatakan begini, maunya sih saya sampai meninggal nanti tidak keluar dari agama Islam. Bisa nggak orang ini keluar dari Islam? Bisa. Sikap amat mudah berubah tanpa adanya keyakinan. Kalau orang yakin dengan adanya akhirat, sikapnya seperti apa? Sikapnya, dia akan menganggap dizalimi itu adalah suatu keberuntungan. Menzalimi itu suatu kerugian. Itu kalau orang sudah yakin akhirat itu ada. Tapi kalau orang ini baru tahu, belum yakin akhirat itu ada, kita akan lihat sikapnya. Setiap dizalimi, dia selalu merasa rugi. Dia stres. Itu namanya orang belum yakin ada akhirat. Terbalik, kalau menzalimi, dia ketawa-tawa. Kalau orang udah yakin ada akhirat, kalau dia menzalimi orang, bisa-bisa dia nggak tidur itu. Saya pernah baca buku Ustadz Hasan. Bukan dia yang ngarang, sahabatnya yang ngarang. Di buku itu disebutkan begini. Nah, suatu ketika dia dengan Hasan ini berdebat. Hasan berpendapat X gitu, dia berpendapat Y. Malam itu mereka berpisah masing-masing dengan pendapatnya. Tapi pagi-pagi sekali, subuh, habis sholat subuh, rumahnya diketok sama Hasan. Dia hanya menyampaikan begini, kamu benar, saya keliru. Kenapa Pak Ustadz pagi-pagi sekali nyampaikan? Saya takut kalau saya tidak ada umur. Saya mati, saya membawa suatu pemahaman yang salah, yang pada malam hari sebetulnya saya sudah akui itu salah. Bayangkan, itu orang yang yakin akhirat itu ada. Jadi kita bisa introspeksi. Dizalimi, merasa stres, merasa susah, merasa sakit hati. Artinya kita belum yakin akan adanya akhirat. Kalau kita bisa ketawa menzalimi orang, berarti kita belum yakin adanya akhirat. Orang yang yakin akan mati, dia akan tenggelam tidak dalam masalah-masalah keduniawian? Tidak ya. Kalau kita masih menganut keyakinan time is money, artinya kita tidak yakin akan mati. Harusnya time is pahala. Time is pahala. Jadi nampak ya dari sikapnya. Orang yang punya keyakinan time is money, betul-betul waktu itu bagi dia sangat berharga. Bukan untuk ibadah, untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Padahal manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi dia berlaku tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dirinya. Nah, kita bisa introspeksi kembali. Kalau kita masih tenggelam, bukannya meninggalkan ya. Kalau meninggalkan nggak boleh. Tapi kalau kita tenggelam dalam masalah-masalah keduniawian, di situ indikasi bahwa kita belum yakin akan mati.
Kemudian orang yang yakin dengan adanya setan. Orang yang yakin dengan adanya setan akan kelihatan. Baginya kepuasan itu terletak bukan setelah dia menuruti nafsunya, tapi dia merasa puas ketika dia mampu tidak melaksanakan keinginan nafsunya. Kenapa? Dia tahu ini nafsu setan selalu menggoda dia ini. Nah, kepuasan dia bukannya waktu setan atau nafsu berhasil menggoda dia, bukan. Tapi kepuasannya itu ketika dia berhasil untuk tidak mengikuti nafsunya. Kalau ada orang di sini yang masih puasnya itu habis ngelabrak orang lain, ini nggak yakin dia setan itu ada. Setuju nggak sampai di sini? Setuju ya? Karena itu kita harus merubah budaya kepuasan ini. Kepuasan itu bukan setelah kita mengikuti nafsu, tapi puas kita setelah kita berhasil tidak mengikuti nafsu. Di situ rasanya menang. Kalau kita lihat sekarang ini kan terbalik. Puasnya itu habis ngomelin pembantu gitu ya. Puas rasanya. Terbalik ini. Ini orang yang nggak yakin bahwa setan itu ada. Makanya kan keyakinan itu sangat penting. Orang yang yakin adanya setan, dia akan selalu yakin tindakannya itu cuma dua. Kalau bukan karena setan dan nafsu, pasti karena Allah. Sehingga setiap tindakannya dia bisa mulai dengan introspeksi. Ini sekarang ngikuti setan, ngikuti nafsu, atau mengikuti Allah. Ini sekarang taat sama nafsu, taat sama setan, atau taat sama Allah. Atau bahasa gampangnya, sekarang ini siapa yang mau aku korbankan? Tuhan atau setan? Kalau kita mengikuti setan, artinya pada saat itu Tuhan kita korbankan. Bahasa terangnya, peduli amatlah dengan Tuhan. Saya sekarang mengikut setan. Tapi kalau setan yang kita korbankan, nah, pasti kita dengan gagah berani, ini setan harus dikorbankan. Ini bisa dipraktekkan. Ketika ibu dan bapak akan melakukan suatu perbuatan, coba di situ niatkan, siapa yang dikorbankan? Ketika mau bergunjing, ketika mau mulut ini mau berbicara, coba tentukan sikap dulu. Siapa yang mau aku korbankan? Tuhan atau setan? Ketika dorongan bergunjing ini nggak bisa kita bendung, kita omongin aja. Sekarang Tuhan aku korbankan, aku ikut setan. Nah mulailah bergunjing. Insya Allah nggak jadi itu. Manusia itu bersifat hanif, cenderung kepada kebaikan. Tetapi sifatnya ini tertutup oleh kebodohan dan oleh nafsu. Kalau ini tercerahkan, sifat hanifnya ini akan keluar. Seperti tadi saya katakan, kita tahu, kita sadar, pilihan cuma dua. Mau ikut setan atau mau ikut Allah. Mau mengorbankan setan atau mengorbankan Allah. Ketika kita mau marah, coba niat dulu di situ. Kalau kita ikuti marah itu, berarti Allah kita korbankan. Dalam artian, larangan-larangannya kita langgar. Di situ kita tekadkan, mau marah ini, Allah aku korbankan. Insya Allah, kemarahan itu akan pudar. Kalaupun masih ada kemarahan, tapi nggak berani dikeluarkan. Lumayan.
Jadi keyakinan ini penting sekali. Ibu bapak sudah yakin bahwa pilihan kita cuma dua dalam bertindak. Mengorbankan Allah atau mengorbankan setan. Kalau orang yang suka marah-marah, orang yang suka berbuat zalim, itu dia yakin nggak kalau dia mengorbankan Allah? Enggak kan? Iya, keyakinan ini dia nggak ada. Tapi kalau ditanya, pingin nggak sampai meninggal itu nggak pernah marah? Pengen kan? Di tengah jalan nggak punya keyakinan berubah. Sikap tanpa keyakinan pasti akan mudah berubah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan sebentar. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kalau umur kita 63 tahun, berarti berapa jam sih kita hidup di dunia? Lalu kenapa kita hidup sebentar? Karena di dunia ini adalah babak penentuan. Nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Nabi mengatakan, dunia itu tempat bercocok tanam, akhirat itu tempat kita panen. Kalau kita di dunia namanya rumput, jangan mengharapkan di sana panen duren. Sebaliknya, kalau di dunia kita menabur angin, nah nanti di sana kita akan menuai badai. Kalau begitu, hidup di dunia ini memang semata-mata manusia itu untuk diuji. Orang yang punya keyakinan ini, kalau mendapat ujian Allah, dia nggak gentar. Kenapa nggak gentar? Karena memang hidup di sini untuk diuji. Kalau nggak mau diuji, ya jangan tinggal di dunia, mati aja. Karena udah mati nggak diuji lagi. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, kenapa ya cobaan Allah ini nggak berhenti-berhenti? Cobaan Allah ini terus-menerus menimpa saya. Jawabnya gampang, kalau gitu mati aja. Pasti ujiannya udah nggak ada. Dunia ini memang tempatnya ujian. Kita udah terlanjur ada di dunia. Ya terimalah bahwa dunia ini ujian. Dizalimi sama suami, dizalimi sama istri. Ya memang tempatnya di dunia. Nanti kita buktikan di surga itu tidak ada yang berbuat zalim. Jadi orang yang yakin dunia ini babak prakualifikasi, ya baginya yang menimpa dia selalu dianggapnya sebagai ujian. Ujian apa? Allah yang menentukan apa yang akan menimpa pada diri kita. Nah ujiannya, ikhlas nggak kita menerima ketetapan Tuhan itu? Orang yang yakin bahwa dunia ini babak prakualifikasi, nggak mau santai-santai dalam beribadah, nggak akan mau. Karena dunia ini babak prakualifikasi. Kemarin ada pertandingan juara Eropa bola. Tim yang santai-santai nggak akan pernah jadi juara. Kalau kita kebanyakan terbalik. Pengennya santai gitu ya. Tapi nanti di akhirat masuk surga. Dalam suatu hadis pernah diceritakan begini. Suatu ketika Rasulullah melihat kumpulan orang. Kemudian Rasulullah tanya, ada apa ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, ada orang gila sedang mengamuk.
kelihatan di situ. Ada orang yang pakaian compang-camping, kotor, ya, lagi ngamuk. Kemudian Rasul senyum, dia tanya ke sahabat, tahukah kalian orang yang gila sebenarnya? Tentu sahabat heran, udah jelas-jelas gila, kata Rasul bukan gila sebenarnya. Orang yang gila beneran itu adalah orang yang masih sehat, orang yang waras. Dia kepingin surga, tapi ibadah nggak mau. Nah, ini orang yang gila beneran. Taat mau, keyakinan mau, tafakur jarang. Nah, mudah-mudahan kita di sini nggak ada yang gila beneran ya. Kembali, keyakinan akan menentukan sikap. Kalau saya gambarkan ya, ilustrasi lain mengenai keyakinan akan menentukan sikap, itu dengan gambar pohon. Kalau kita lihat pohon, yang paling penting itu kan akarnya. Kalau akarnya kita rawat, kita kasih pupuk, kita siram, otomatis buahnya akan keluar. Betul nggak? Sama seperti kita. Akar inilah keyakinan. Buah inilah sikap. Di sini katakan ada akar. Akhirat itu ada. Buahnya apa? Menzalimi itu sama dengan kerugian. Dizalimi itu keberuntungan. Itu keluar dengan sendirinya buahnya. Yang terjadi sekarang, orang berbicaranya mengenai buah aja. Jangan menzalimi orang. Jangan menzalimi orang. Ya nggak akan bisa keluar buah jangan menzalimi orang, akarnya nggak ada. Harusnya kita berbicara akar. Jangan berbicara buah. Kenapa kita nggak perlu berbicara buah? Karena buah-buahan ini semua orang sudah tahu. Semua orang udah tahu nggak boleh berlaku zalim, nggak boleh bergunjing, nggak boleh marah, nggak boleh menipu. Semua orang tuh udah tahu. Nggak usah dikasih tahu juga udah tahu. Tapi tidak semua orang punya akar. Kalau kita mau membantu orang, nah kasihlah akarnya. Jangan kasih buah-buahan. Orang sakit, sabar aja ya. Dia akan jawab. Nggak ikut tafakuran juga saya tahu kalau sakit harus sabar. Kamu bilang ngomong sabar, habis kamu nggak ngerasain. Coba kalau kamu ngerasain, bisa kamu bilang harus sabar. Kalau kita mau menanamkan, janganlah berbuat zalim. Kita tanamkanlah, akhirat itu ada. Nanti buahnya muncul, dia tidak akan berlaku zalim. Dan dizalimi, dia bisa tersenyum. Karena dizalimi itu pada hakikatnya kan transfer pahala. Nah, misalnya juga di sini punya akar. Akarnya itu marah tidak boleh. Akan keluar buahnya nih. Orang akan melihat dia pemaaf, sabar. Karena setiap dia mau marah, dia ingat, dia yakin nih, marah itu kan nggak boleh, harus dilawan. Nah, dia lawan bagaimana caranya sehingga tidak keluar ke permukaan. Tapi kalau orang nggak punya akar ini, akarnya itu begini, marah itu boleh asal pada tempatnya. Nah, buahnya itu keluar sebentar-bentar, ya. Istrinya lupa bikin kopi, marah pasti. Suaminya telat pulang kantor, marah karena pada tempatnya. Akar ini yang harus ditanamkan, akar ini yang harus disampaikan, jangan buah-buahan. Orang yang punya akar,
Hidup itu adalah ujian. Buahnya apa? Sabar. Karena setiap yang menimpa dia, ini kan ujian. Ini kan ujian. Orang yang punya akar Al-Quran itu pedoman hidup. Buahnya itu kalau nggak tafakuran, pasti majelis tafsir. Tidak mungkin orang yang punya keyakinan Al-Quran pedoman hidup, dia mencari Iqra kemana-mana. Yang jilid 1 sampai jilid 6 itu. Kecuali kalau dia Al-Quran itu syair. Kalau Al-Quran itu syair, nggak mungkin dia hadir di majelis tafakuran, di majelis tafsir, itu nggak mungkin. Pasti dia cari guru Iqra. Sama, kalau Al-Quran itu sama dengan mantra, pasti dia larinya ke dukun-dukun. Ngapain tafakuran? Ngapain tuh belajar baca Al-Quran? Dia cari dukun-dukun yang mampu mengajarkan mantra dari Al-Quran. Nah sekarang kalau Al-Quran itu pedoman hidup, buahnya itu adalah mencari makna-makna yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian kalau ada akar, hidup di dunia ini harus ada satu contoh. Tidak boleh lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu akan bingung. Nah, orang punya akar itu, buahnya keluar. Satu-satunya contohnya hanya Rasulullah. Dia nggak kaget kalau ngelihat ada ulama yang terpleset. Karena apa? Ulama itu orang. Pernah kejadian salah satu ulama yang sering muncul di TV dulu, kasus kawin semalam. Gara-gara kasus itu, dia dilarang muncul di TV. Sampai sekarang kayaknya nggak pernah muncul itu. Kalau muncul juga percuma, sama orang dipindahin channelnya. Bahkan umat yang kecewa, lihat dia lewat pakai mobilnya, ditimpuk mobilnya. Nah ini kenapa? Karena dia tidak punya akar bahwa satu-satunya contoh adalah Rasulullah. Manusia tidak ada yang jadi contoh. Yang diteladani itu hanya satu, Rasulullah. Itu aja jadi contoh. Kalau dia menteladani, misalnya, wah sekarang saya suri teladan saya A'agim misalnya. Nah suatu ketika A'agim kepleset. Udah pasti kecewa. Mungkin buku-buku manajemen kalbu dibakarin itu. Karena kecewa gitu ya. Itulah ketipunya. Jadi penting akar ini yang ditanamkan, ya, akar ini yang dipelihara. Misalnya lagi ada akar. Apa-apa yang dilarang Allah pasti jelek. Apa-apa yang disuruh Allah pasti baik. Semakin ngotot, dalam tanda kutip, Allah menyuruh, pasti semakin baik bagi manusia. Buahnya tidak akan mau dia keluar dari aturan main. Taat pasti. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus bisa merubah sikap. Stop bicara buah. Sekarang kita bicara akar-akaran aja. Ingatlah, kalau buah, semua manusia sudah tahu. Kepada anak, tahu nggak dia kalau dia harus sholat? Tahu. Makanya nggak usah disuruh-suruh sholatnya. Tapi kasih keyakinan. Sehingga dia akhirnya, iya ya, saya harus sholat. Kalau di kita itu kebanyakannya begini. Ini anak sudah bisa baca, tapi malas ngebaca. Yang kita lakukan apa? Kita ajarin abjad lagi. A, B, C, D.
Jangan begitu. Sama, manusia ini sudah tahu. Karena sifat hanifnya itu dia tahu mana yang jelek, mana yang baik. Nah, kalau mau membantu ya berikanlah akar-akar. Tapi masalahnya bagaimana kita membantu? Kita sendiri belum punya akar itu. Karena itulah makanya aku dulu ya. Selalu aku. Mudah-mudahan ini menjadi tambah mantap teman-teman yang lama. Bahwa kenapa kita tuh ke aku, jangan keluar. Nah, diri sendiri nggak punya akarnya, mau ngasih orang akar gimana caranya? Makanya buah-buahan terus yang keluar. Mudah-mudahan dari banyak ilustrasi tadi, nancep keyakinan pada diri kita. Keyakinan itu penting. Karena itu harusnya prioritas kita adalah mencari keyakinan. Itu prioritas kita mestinya. Saya lanjutkan mengenai menenggelamkan keyakinan. Tentunya untuk mengerti bagaimana menenggelamkan keyakinan, kita harus tahu dulu ini. Keyakinan itu letaknya di kalbu. Tahu itu di otak. Jadi seperti saya katakan tadi, buah-buahan itu adanya di otak gitu. Jadi masalah kita itu kan bagaimana kita merubah tahu menjadi keyakinan. Kita kenal ada timer yang biasa digunakan untuk rebus telur ya, dari pasir. Kalau misalnya dibalikan, maka pasirnya akan turun ke bawah. Kalau pasir semua turun, berarti telurnya setengah matang. Nah, kalau mau tahu matang, balikan lagi. Nanti kalau pasirnya turun semua, itu telurnya matang. Ya. Gambarannya seperti ini. Ini adalah tahu. Ini adalah otak. Di bawah ini, inilah yang disebut yakin. Tempatnya kalbu. Kalau pasir-pasir tahu ini turun, maka terbentuklah keyakinan. Kalau turunnya masih sedikit, itu namanya ilmu yakin. Kalau turunnya, katakan udah 3/4-nya, naik dia, ainul yakin. Kalau udah turun semuanya, aku yakin. Apa yang menyebabkan ini turun ke bawah? Di sini ada sekat antara bagian atas dan bagian bawah. Ada klep pengatur sekat. Jadi kalau klep ini dibukanya besar, maka pasir ini juga turunnya akan deras. Tapi kalau misalnya klepnya ditutup, pasir ini juga nggak akan turun. Jadi kelihatan dari sini, kalau mau keyakinan itu tumbuh cepat, nah berarti klepnya ini harus dibuka lebar-lebar. Bagaimana cara merubah klep? Ada 3 caranya. Yang pertama dengan pengalaman langsung. Yang kedua itu dengan tafakur. Yang ketiga dengan penambahan wawasan. Pengalaman langsung itu otomatis akan membuka klep lebar sehingga masuklah dia menjadi yakin. Dalam hidup amat sedikit pengalaman langsung ini kita rasakan. Kalau kita hanya mengandalkan pengalaman langsung, klep ini kapan terbukanya? Mungkin 10 tahun sekali. Ada cara lain daripada pengalaman langsung, yaitu dengan tafakur.
Dengan tafakur ini kan kita mensimulasikan akal dan kolbu kita seolah-olah kita mengalami langsung. Tentunya bagi yang serius menggunakan akal dan kolbunya, pasti klep ini akan lebih besar membukanya dibandingkan orang yang hanya mendengar. Dengan tafakuran kita setiap minggu, sebetulnya yang kita lakukan itu adalah membuka klep itu. Makin dia larut dalam tafakuran, klepnya juga makin besar. Makin dia larut dalam obrolan, klepnya juga kecil sekali terbukanya. Nah, sekarang kan tergantung lagi pada keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa yang paling penting, yang paling prioritas itu adalah keyakinan, pasti kita menginginkan supaya klep ini terbuka terus, betul nggak? Tafakur ini membuka klep, tidak tafakur, klep ini ketutup. Jadi kalau orang yang nggak tafakuran, sebetulnya hakikatnya dia itu menutup klepnya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dimengerti. Kalau kita berhenti tafakur, artinya apa? Artinya kita berhenti berproses dalam pembentukan keyakinan. Di dalam surat Al-Isra ayat 19, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Jadi kalau kita bertafakur, itu kan kita ini sedang berpikir masalah akhirat. Dengan sungguh-sungguh kita memikirkan masalah itu. Yang kata Allah, usahanya itu akan dibalasi dengan baik. Tahu itu akan turun, akan menjelma nanti menjadi keyakinan. Saya kira gampang ya diingat, ini otak, ini kolbu. Antara otak dan kolbu ada sekat. Kalau sekatnya ketutup, maka tahu ini tidak akan bisa meluncur ke bawah. Satu-satu jalan, ya dibuka sekat ini, otomatis nanti tahu itu akan turun ke bawah. Orang yang tidak pernah membuka sekatnya, ya jangan mengharapkan akan timbul keyakinan. Sejarah sudah membuktikan Snoek Hokranya itu orang Belanda yang lulusan Al-Azhar, Kairo. Quran itu ngelotok di kepalanya, tapi sampai dia mati, dia tetap bukan muslim. Kenapa? Karena dia sebagai ilmu, tahu aja, ininya kan nggak pernah dibuka, kolbunya tetap aja dia Kristen. Barangkali kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci, pernah melihat Gua Hiro, bayangkan susahnya ke sana seperti apa, nggak enaknya seperti apa. Tetapi kenapa Nabi Muhammad melakukannya? Berpayah-payah dia ke sana. Ke sana itu dia mau tafakur dalam rangka mencari keyakinan-keyakinan ilahiyah. Tapi begitu dia menjadi rasul, dia tidak pernah lagi ke Gua Hiro. Kenapa? Karena dia mengalami langsung. Kan ayat-ayat Al-Quran turunnya ke beliau langsung. Kan tadi saya katakan ya, keyakinan itu terbentuk pengalaman langsung, tafakur, penambahan wawasan. Ya pada waktu dia sebelum jadi nabi, dia nggak pernah dapat pengalaman langsung. Dia tafakur di situ, berpayah-payah dia ke Gua Hiro itu. Tapi setelah dia jadi nabi, dia mengalami pengalaman langsung terus. 6.236 ayat itu ditancapkan Allah langsung dalam kolbunya. Udah masuk jadi keyakinannya. Nggak mungkin lah manusia
mendapatkan sesuatu dari Allah langsung, nggak tertancap dalam keyakinan, saya kira nggak mungkin. Sama seperti anak-anak tadi, begitu dia megang listrik nyetrum, langsung yakin itu. Juga merupakan suatu alat untuk ya dikatakan pengalaman, jadi merupakan kebaikan dari Allah. Ini Ibu Sri nanya, apakah musibah ketidakenakan itu juga merupakan pengalaman yang bila disikapi itu sesuatu yang baik dari Allah? Saya mau kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini. Pernah nggak kita memaki Allah? Ada yang mengatakan tidak pernah. Kalau menggunakan bahasa lisan, saya kira barangkali di antara kita nggak ada yang pernah memaki Allah. Misalnya, goblok nih yang ngatur. Nggak pernah ada yang berani. Tetapi ingat, bahasa itu bukan hanya satu. Ada bahasa lisan, ada bahasa isyarat, ada bahasa tubuh. Tapi intinya satu, menyampaikan sesuatu. Coba bayangkan, kita dalam satu hari, satu malam, minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nggak tanggung-tanggung, dalam satu hari semalam 17 kali. Masa sih 17 kali nggak didengar? Pernah nggak sadari kita bahwa yang menimpa kita itu kan permintaan kita. Kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Sama Allah karena kita minta dikasih itu. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Ini kembali keyakinan. Kalau dia punya keyakinan jalan yang lurus itu jalan yang penuh nikmat, jalan yang tidak ada rintangan, jalan yang selalu mulus. Nah, pastilah dia akan kecewa. Tetapi kalau dia punya keyakinan yang namanya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan yang lurus mengantarkan kita ke tujuan kita, yaitu DBAS. Dunia bahagia, akhirat surga. Kalau kita punya keyakinan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus, tapi bukan jalan yang lurus untuk mendapatkan kesenangan, jalan yang lurus untuk mencapai tujuan dunia bahagia, akhirat surga. Di situ kita baru mengerti ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti jalan yang penuh dengan kenikmatan, tetapi jalan yang lurus menuju ke tujuan. Seperti anak kecil kalau nakal, itu sama ibunya kan dijewer. Maksud ibunya apa dijewer? Bukan mau memberikan siksaan, bukan. Tapi mau memberikan hikmah. Jadi sebetulnya hakikatnya ketidakenakan yang menimpa kita itu sebetulnya yang ingin diberikan Allah itu hikmahnya. Kita jadi ngerti, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Karena itu kan terbukti bahwa sebetulnya keyakinan inilah yang harus kita cari. Ini yang harus kita dapatkan. Berhenti bertafakur artinya kita mematikan proses terbentuknya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa ihdinas siratal mustaqim yang kita sampaikan 17 kali sehari itu didengar sama Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang menimpa kita sepanjang kita berada dalam koridor yang benar, itu artinya perwujudan dari doa kita. Kalau kita menggerutu, kalau kita tidak ikhlas,
itu kan sama aja dengan memaki Allah. Itu pakai bahasa tubuh namanya. Memaki Allah gitu. Goblok bener yang ngatur, udah diminta jalan yang lurus dikasih begini. Gitu kira-kira bahasa terangnya. Mestinya bukan begitu. Makanya diajarkan di dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini salah. Inna lillahi itu keluarnya kalau dengar yang meninggal aja. Padahal bukan begitu. Setiap sesuatu yang menimpa kita nggak enak itu, langsung ya, kita dengan mental berserah diri, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mestinya satu hari itu kita banyak kali mengucapkan inna lillahi, habis banyak musibah gitu ya. Mudah-mudahan tertanam bahwa yang paling penting itu adalah keyakinan. Mudah-mudahan ini udah nancep sehingga bisa menghayati apa yang ingin saya sampaikan dalam slide ini. Yang namanya pengetahuan atau ilmu itu bisa dipecah dua jalurnya. Tetap juga nanti namanya ilmu. Jalur ke sini adalah yang bisa membentuk keyakinan. Ilmu yang bisa membentuk keyakinan. Kalau jalur yang ke sini, ini yang nice to know. Memang bagus kalau tahu. Lalu what next? Nggak ada artinya. Karena itu, marilah kita memilih dan memilah. Ilmu yang kita ambil, sebaiknya yang jalur sini prioritasnya. Misalnya begini, kita nggak usah pusing, surga dan neraka itu sudah ada sekarang atau nanti waktu kiamat. Banyak orang yang pusing, surga dan neraka itu udah ada nggak sekarang atau nanti kalau udah kiamat. Nah, pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran seperti itu nice to know itu. Kenapa? Gampang. Kalau dikasih tahu adanya nanti setelah kiamat. Coba lihat, what next? Apa sholatnya jadi khusyuk? Apa udah gak pernah bergunjing lagi besok? Gak usah dipikirin yang begitu. Buang-buang energi. Karena udah dipikirin keras. Tanya sana sini. What next? Itu kan pepesan kosong namanya. Jadi yang nice to know ini jangan dijadikan prioritas. Bukan berarti nggak boleh diketahui, boleh, tapi jangan dijadikan prioritas. Ada orang yang gara-gara ini terganggu, itu terus yang dipikirin. Akhirnya ininya nggak jalan ke sininya kan. Nabi Adam manusia pertama, iya. Di mana manusia pertama? Di mana? Waktu di surga atau di dunia? Saya nggak akan pernah mau bahas ini. Nice to know. Begitu tahu, oh ternyata Nabi Adam manusia pertama di dunia. Lalu apa? Jadi sabar kita? Jadi ikhlas kalau terima musibah? Itu nice to know. Nah yang kita ambil ilmu-ilmu yang mendatangkan keyakinan. Karena kita yakini, keyakinan menentukan sikap. Dengan keyakinan mengalahkan nafsu dan setan, sehingga kita mudah taat pada aturan Allah. Nah, Allah mengukur kehebatan kita bukan dari ilmu, tapi dari ketakwaan. Saya sering terjebak pada dua format yang tadi, yang lari ke satu, yang kedua gitu. Nah, pertanyaannya gimana supaya kita tidak terjebak di situ dan gimana cara tafakur yang efektif itu? Ya, kalau pengalaman saya untuk tidak terjebak di dalam nice to know, itu tinggal dicek UUT enggak, ujung-ujungnya taat enggak. Karena sebetulnya yang kita inginkan, katakan kita belajar di mana-mana, kita itu ingin menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik dalam ukuran Allah. Terbaik dalam ukuran Allah yang paling taat. Ya kan? Wah ini sih nice to know. Misalnya,
Bagaimana kita tahu nice to know? What next? Setelah tahu ini apa? Kepada ketaatan apa? Nggak ada sumbangannya. Ya sudah, tinggalkan aja gitu. Setiap orang bisa berbeda. Iya. Bagi saya ini nice to know, bagi dia bukan enggak gitu ya. Itu bisa. Kembali lagi nanti disaringnya dengan UUT. Kita akhiri tafakuran ini, mudah-mudahan bahan-bahan yang disajikan dalam tafakuran ini bisa ditafakuri kembali untuk membentuk keyakinan-keyakinan ilahiyah. Karena bagaimanapun kita ini memang berbeda dengan batu. Kalau batu nggak perlu memproses, dia diproses oleh pemahat. Mau jadi orang-orangan, mau jadi ikan-ikanan, batu itu hanya diam. Tapi manusia nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah manusia lain. Manusia hanya bisa menjadi indah karena perbuatannya sendiri. Dengan demikian, tafakur itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Karena hanya tafakurlah sarana untuk menjadi indah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.